Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Guru suci Nangong berpikir diam-diam, meskipun Yukin tidak lahir dari nyonya, tetapi di mata dunia, dia adalah ibu kandung Qin, dia seharusnya datang, dan jika dia belum datang, bagaimana dia bisa melakukannya, ucap dari guru suci Nangong di dalam hatinya. Guru suci Nangong tidak bahagia di hatinya, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya, karena ayah si Wan Ruo sedang duduk di bawah. Alasan mengapa guru suci Nangong sangat takut pada ayah mertuanya dan membiarkan si Wan Ruo memanjakan diri, karena jika bukan karena bantuan klan Si, guru suci Nangong tidak akan bisa menjadi penguasa dinasti suci Nangong. Selain itu, yang paling penting adalah kekuatan klan batu setidaknya 4 poin lebih kuat dari dinasti suci Nangong. Pada saat ini, guru suci Nangong bangkit perlahan, memandang semua orang dan berkata, "Nyonya kita tahu bahwa Kiner sudah menikah, dan dia enggan melepaskan sakit hatinya, jadi dia tidak akan datang," ucap dari guru suci Nangong. Setelah berbicara, matanya tertuju pada Ruyan Wuji, dia berkata dengan nada meminta maaf, "Keluargaku tersayang, tolong undang juga Haihan, dan saya benar-benar mengerti perasaan tidak ingin melihat putri tertua menikah," ucap dari guru suci Nangong. Ruyan Wuji tersenyum dan berkata, "Waktunya telah tiba, mertua, pernikahan Ruyan Chen dan putri tertua akan dimulai, menunda waktu pernikahan, itu tidak akan menguntungkan," ucap dari Ruyan Wuji. Lalu setelah itu, kepala Kasim di belakang guru suci Nangong menjawab dengan suara tersendat, dan segera melewati aula, berhenti di luar aula, dan melirik para tamu di alun-alun, dengan suara banci yang keras, kepala berkata, "Waktunya telah tiba, mempelai pria Ruyan, Tuan Muda Ruyan Chen, dan pernikahan putri tertua pengantin wanita Nangong Yukin secara resmi dimulai. Sekarang pengantin diundang," ucap dari kepala Kasim. Segera saat suara itu jatuh, di luar gerbang emas di ujung alun-alun, tiba-tiba gong dan genderang menderu di langit, dan Ruyan Chen yang mengenakan pakaian mempelai pria, dan Nangong Yukin yang mengenakan pakaian pengantin dan hijab merah, berjalan beriringan menuju alun-alun. Pada saat ini, Ruyan Chen ingin menjangkau dan memegang Nangong Yukin, tetapi bibir Nangong Yukin menggeliat, dan suara yang tak terbantahkan terdengar di benak Ruyan Chen, "Singkirkan tangan kotormu," ucap dari Nangong Yukin. Ruyan Chen tetap diam, tapi dia berkata sambil mencibir dalam hatinya, "Pelacur, ketika kamu memasuki kamar pengantin malam ini, mari kita lihat bagaimana tuan muda ini menaklukkanmu," ucap dari Ruyan Chen. Setelah Ruyan Chen menarik tangan kanannya, dia masih tersenyum seperti angin musim semi, dan berjalan berdampingan dengan Nangong Yukin menuju kuil. Keduanya berjalan sepanjang jalan, dan pelayan di kedua sisi terus menyebarkan kelopak bunga yang lezat. Gaun merah Nangong Yukin dari lantai ke langit-langit panjangnya 3 kaki, dan ada 2 wanita istana yang mengangkatnya dengan tangannya. Semakin dekat Nangong Yukin mendekati kuil, suara detak jantungnya semakin keras, dia sangat takut strategi pelarian Tan Yun akan gagal. Nangong Yukin tidak takut mati, tapi dia tidak ingin melihat Tan Yun mengalami kecelakaan. Di mata semua orang, Nangong Yukin dan Ruyan Chen menaiki ribuan langkah-langkah demi langkah, berhenti dan berdiri di luar aula. Kepala Kasim berteriak keras, "Sekarang, tolong berikan ucapan selamat dari para tamu terhormat," ucap dari kepala Kasim. Begitu suara itu jatuh, Si Potian tersenyum dan berkata, "Saya Patriark, memberikan hadiah giok abadi Rui yang lebih rendah," ucap dari Si Potian. Si Potian lewat menjauh dari kursi, dan segera muncul di luar aula dan menyerahkan Yurui kepada kepala Kasim. Setelah kepala Kasim mengumpulkan Rui giok ke dalam cincin penyimpanan, dia berteriak, "Patriark klan batu, memberikan giok Rui,"
artefak sub-abadi tingkat rendah, pengantin berterima kasih, ucap dari kepala kasih. Terima kasih, ucap dari Nangong Yukin tampak senang. Terima kasih, kakek, ucap dari 8 Ru Yanchen berkata dengan hormat. Si Potian tertawa dan berkata, mulut Cener sangat manis, kamu dan Kiner belum menyembah langit dan bumi, jadi kalian memanggil kakek patriark, hehehe. Kakek mendoakan yang terbaik untukmu, ucap dari si Potian. Setelah itu, si Potian berbalik dan pergi. Setelah itu, selir bangsawan dan 4 perwira di istana mengeluarkan harta, senjata ajaib, dan memberikan hadiah ucapan selamat. Pada saat ini, tidak ada yang tahu bahwa kini Tan Yun bersembunyi di pelukan Nangong Yukin. Sudut mulut Tan Yun di menara menguraikan senyuman, karena dia mendengar bahwa hadiah ucapan selamat dari Grand Marshal Beizeng, di antara 4 marshal utama, adalah api tipe api sub-abadi tingkat tinggi, yaitu api langit roh sejati. Pada saat berikutnya, para tamu terhormat di alun-alun memberikan hadiah satu demi satu. Kepala Kasim berteriak, pengantin, sekarang sembah langit dan bumi, ucap dari kepala Kasim. Tunggu sebentar, tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar, orang tua ini memiliki hadiah, ucap dari Tan Yun. Pada saat berikutnya, setelah penyamaran, Tan Yun keluar dari udara tipis antara Nangong Yukin dan Ru Yanchen, meraih leher Ru Yanchen dengan tangan kirinya, dan meraih leher Nangong Yukin dengan tangan kanannya. Kemunculan Tan Yun langsung mengejutkan semua orang. Puluhan ribu tamu di alun-alun tidak bisa menahan diri untuk berseru. Ya Tuhan, bagaimana situasinya? Orang tua ini berani memaksa putri tertua dan tuan muda Ruyan di pesta pernikahan. Aku tidak tahu bagaimana cara mati, bagaimana menulis kata-katanya. Ketika banyak orang berdiskusi di alun-alun, ratusan jenderal di alam para dewa, dan penguasa puluhan sekte dalam yurisdiksi Nangong Seng Cao tiba-tiba berdiri, dipenuhi dengan niat membunuh. Tuan Suci Nangong di kuil tiba-tiba bangkit dan sangat marah, kamu adalah semut tingkat 8 di alam para dewa, kamu berani berlari liar di istanaku, lepaskan Kiner dan Tuan Muda Ruyan, ucap dari Tuan Suci Nangong. Ruyan Wuji, dia juga marah dan memelototi Tan Yun, lepaskan putraku dan menantu perempuanku, ucap dari Ruyan Wuji. Pada saat ini, leluhur besar Ruyan Wuji, Ruyan Gaoxian perlahan bangkit, dan kata-kata berikutnya membuat semua orang yang hadir berkerut alisnya. Tetapi melihat Ruyan Gaoxian yang berada di tingkat ke-7 dari alam roh, tiba-tiba menatap Guru Suci Nangong dengan dingin, Tuan Suci Nangong, jika orang tua ini tidak salah, semut tingkat ke-8 dari alam domain dewa ini mengebor keluar dari tubuh putri tertua, yang berarti bahwa putri tertua memiliki senjata ajaib ruang dan waktu biji sesawi untuk melepaskan orang, ucap dari Ruyan Gaoxian. Ruyan Gaoxian memang orang paling kuat di antara yang hadir, tetapi Tan Yun tidak menyangka akan melihatnya. Pada saat Tan Yun di menara suci yang indah, dia tiba-tiba terbang keluar dari dada Nangong Yukin, dan ketika ukurannya menjadi 10 kaki, pintu menara lantai 10 tiba-tiba terbuka. Melihat orang-orang kuat itu menunjukkan tanda-tanda mengambil tindakan, suara Tan Yun seperti guntur, dan meledak dari telinga semua orang, siapapun yang berani bertindak gegabah, konsekuensinya akan serius. Semua duduk untukku, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Ruyan Gaoxian menatap Tan Yun dengan gigi dikertakan, Ruyan Wuji dan 3 leluhur dari Sekte Abadi-Abadi berkata, duduk dulu, ucap dari Ruyan Wuji. Keempat orang termasuk Ruyan Wuji segera duduk dengan tidak sabar. Duduk juga, ucap dari Guru Suci Nangong memerintahkan 4 marshal, Dongping, Nanding, Shizhen, dan Beizeng, yang berdiri. Meskipun keempat marshal duduk, mereka terus menatap Tan Yun dengan mata membunuh. Pada saat ini, Zhuge Yu dan Huang Lai, tetua penegak hukum tertinggi dari Istana Jiwa Abadi, juga duduk. Tan Yun mengirim transmisi suara ke Nangong Yukin, selanjutnya, kamu tinggal di Menara Suci, ingat bahwa apapun yang terjadi, kamu tidak boleh keluar,
ucap dari Tan Yun. Yah, kamu harus bertahan, jika kamu pergi, aku pasti akan keluar, aku tidak bisa hidup sendiri, ucap dari Nangong Yukin. Setelah Nangong Yukin meninggalkan kalimat kepada Tan Yun, dia menyapu ke menara lantai 10. Kiner, apa yang kamu lakukan? Pernikahanmu dengan Tuan Muda Ruyan telah diumumkan kepada dunia, jika kamu melarikan diri dari pernikahan, kemana wajah Nangong Seng Caoku akan pergi? Apakah kamu ingin mendiskreditkan ayahmu? Ucap dari Tuan Suci Nangong. Masalah pelarian Nangong Yukin dari pernikahan sangat penting, bagaimana mungkin dia tidak terburu-buru? Tapi pernyataan Nangong Yukin selanjutnya membuat Guru Suci Nangong meledak dengan marah. Di tengah semua perhatian, Nangong Yukin gemetar, berbalik dan menatap Guru Suci Nangong, dan berkata dengan nada dingin, wajah Nangong Seng Cao, letakkan dimanapun Anda suka, ucap dari Nangong Yukin. Mata Nangong Yukin dipenuhi dengan niat membunuh, kemudian dia berkata dan memanggil nama Guru Suci Nangong secara langsung. Nangong Kingqian, apa yang kamu lakukan pada ibuku lebih rendah daripada binatang buas, kamu tahu itu di hatimu sendiri. Yah, itu bahkan lebih tidak benar. Kamu bahkan lebih kejam dan tidak adil kepada ibuku, kamu tidak sebaik binatang, berhentilah menyebut dirimu ayahku, aku sama sekali tidak memiliki ayah sepertimu, karena kamu, aku merasa malu, ucap dari Nangong Yukin. Nangong Yukin berbalik dan berjalan ke menara. Setelah itu, menara itu tiba-tiba menyusut, berubah menjadi seberkas cahaya, dan menembus ke dalam pikiran Tan Yun. Pada saat ini, Guru Suci Nangong gemetar karena marah, dan dia dapat melihat bahwa Nangong Yukin telah mengetahui bahwa Nyonya Siwanrou itu bukanlah ibu kandungnya. Pada saat yang sama, jelas bahwa dia secara paksa mencemarkan ibunya pada masa itu. Selain itu, Zhuge Yu, patriark klan Batu, dan istri kepala klan adalah 3 orang yang mengetahuinya. Dan puluhan ribu orang lainnya saling memandang, bertanya-tanya apa yang dikatakan putri tertua. Pada saat ini, Tan Yun memegang leher belakang Ruyan Chen yang berada di tingkat pertama alam dewa, bahkan tidak memiliki keberanian untuk berjuang. Tan Yun melirik orang-orang di aula, seolah-olah dia bisa melihat melalui hati kebanyakan orang. Saya tahu bahwa ada banyak orang kuat di ranah alam roh di antara Anda, tetapi saya menyarankan Anda, jangan berpikir bahwa lelaki tua ini adalah tingkat ke-8 dari alam para dewa, dan kamu akan ada kesempatan untuk tiba-tiba mengambil tindakan terhadap lelaki tua ini. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, suara Guru Suci Nangong bergema dari pikiran Kepala Kasim 10 meter di samping Tan Yun. Kepala, Anda adalah kesempurnaan agung alam dewa, apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk membunuh orang ini dengan satu pukulan, ucap dari Guru Suci lewat transmisi suara. Lapor kepada Tuan Suci, budak tua ini memiliki kepercayaan diri, ucap dari Kepala Kasim berkata pelan. Menurutnya, dia telah hidup selama 6.000 tahun, dan dalam jarak yang begitu dekat, serangan diam-diam pasti bisa membunuh lelaki tua alis emas itu. Mendengar ini, Tuan Suci Nangong memberitahu Ruyan Wuji tentang gagasan serangan diam-diam, dan Ruyan Wuji berkata, serangan menyelinap sesegera mungkin, ucap dari Ruyan Wuji. Wosh! Sebagai Direktur Kasim Atribut Ruang, sosoknya menghilang dalam sekejap, dan dalam keadaan secepat kilat, dia membawa cahaya pedang dan menebas ke arah leher Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga di mata kebanyakan orang di alun-alun, tidak ada jejak pergerakan Kepala Kasim sama sekali. Namun, di mata Tan Yun, kecepatan Kasim yang bertanggung jawab sangat lambat. Apakah kamu mendengar kata-kataku dari telingamu? Ucap dari Tan Yun mencibir, dia mencubit leher Ruyan Chen, dan dalam sekejap mata, cakar tangan kanannya tiba-tiba menonjol dan meraih ke arah pedang terbang, pergi ke neraka, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, Ruyan Wuji yang ingin menyelamatkan putranya, berubah menjadi seberkas cahaya,
mengaum dengan marah dan mengambil kesempatan untuk menusuk dada Tan Yun dengan pedang. Pada saat ini, ada Ruyan Wuji yang menyerang di depan, dan kepala Kasim menyerang dengan pedang di sebelah kanan. Tan Yun berpikir bahwa ada hadiah pernikahan di cincin penyimpanan di tangan kanan Kasim, jadi dia segera menyerah menangkap Ruyan Wuji. Tiba-tiba, Tan Yun bersandar ke belakang, kaki kanannya tiba-tiba ditekuk dan diangkat tinggi-tinggi, dan tangan kanannya menggenggam pedang yang ditebas dengan akurat. Kuek! Dengan suara nyaring, di bawah tatapan kaget Kasim dan semua kultivator, Tan Yun membalik tangan kanannya dan mematahkan pedang terbang bermutu tinggi dari atribut luar sub-abadi. Segera setelah itu, Tan Yun mengepalkan pisau yang patah di tangan kanannya, dan darah berceceran memotong tangan kanan kepala Kasim. Dalam pikiran Tan Yun, sebelum tangan yang terputus itu jatuh ke tanah, cincin penyimpanan di jarinya terlepas dan tertelan oleh cincin penyimpanan Tan Yun. Ah! Tangan kepala ini! Suara teriakan kepala Kasim berhenti tiba-tiba, tetapi Tan Yun yang melambaikan tangan kanannya dan memotong bilahnya. Dengan kekuatan untuk menembus kehampaan, dan darah merah, dia menusuk kepala Kasim, alisnya terangkat dari belakang kepala. Pada saat ini, senjata pedang sub-abadi yang lebih rendah di tangan Ruyan Wuji telah menusuk dengan kecepatan cahaya, dan Tan Yun yang punggungnya ditekuk, tiba-tiba mengangkat kaki kanannya yang tertekuk ke arah pedang yang menusuk, dan tiba-tiba ditendang keluar. Bang crash! Sialan, pedang terbang Master Sekte ini adalah senjata sub-abadi tingkat rendah, dan kamu telah menghancurkannya, ucap dari Ruyan Wuji. Dengan suara menakutkan Ruyan Wuji, Tan Yun menendang pedang sangat tajam dengan kaki kanannya, seluruh bilahnya hancur. Pergi, ucap Davi. Tan Yun mengetuk tanah dengan kaki kirinya, tubuhnya tiba-tiba berputar, dan kaki kanannya menendang kepala Ruyan Wuji dengan keras. Dalam kepanikan Ruyan Wuji, dia mengangkat kepalanya sebelum dia bisa menghindar, dan jari-jari kaki Tan Yun menyapu dahinya. Retak! Segera, darah dan daging di dahi Ruyan Wuji berceceran, retakan muncul di tengkoraknya, dan 7 lubang berdarah dan jatuh sejauh 30 meter. Ledakan! Tan Yun memegang Ruyan Chen di tangan kirinya, tubuhnya berteleportasi beberapa meter ke kanan, dan tinju kanannya menghantam kepala Direktur Kasim. Tulang yang patah berceceran, dan mayat tanpa kepala itu terlempar dan jatuh di tangga, dan berguling berdarah. Wuji, ucap dari Ruyan Gaoxian berteriak pada Ruyan Wuji yang berdarah dari 7 lubang dan jatuh ke tanah, dan segera memeriksa luka-lukanya. Untungnya, Ruyan Wuji tidak mengancam jiwa. Adegan serangan balik menggelegar Tan Yun, dan tubuhnya yang kuat, menakutkan kultivator di aula besar. Mereka tidak takut dengan kekuatan Tan Yun, tetapi kemampuan Tan Yun untuk menantang sangat menakutkan. Para kultivator sangat marah sehingga wajah mereka memerah, mereka harus tahu bahwa hadiah yang mereka bawa semuanya diambil oleh Tan Yun. Adapun puluhan ribu orang di alun-alun, mata mereka berubah ketika mereka melihat Tan Yun, dan mereka tidak bisa menahan napas. Di antara kerumunan, orang dengan alam roh yang sama dengan Ruyan Wuji, yang berada di alam pertama dari alam roh. Semua orang melihat bahwa Ruyan Wuji sangat rentan di depan pria tua beralis emas ini. Tiba-tiba, mereka merasakan hawa dingin yang menusuk, mengepul dari telapak kaki mereka, dan langsung ke lubuk hatiku. Tan Yun meraih leher Ruyan Chen dengan tangan kirinya, suaranya sangat acuh tak acuh, dan dia mengatakan setiap kata. Apakah kamu pikir aku kentut ketika aku berbicara, ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun meraih tangan kanan Ruyan Chen dengan tangan kanannya dan menarik lengan kanannya memutar, berderit, tulang bahu kanan, keluar dengan suara yang menakutkan. Ah! Selamatkan aku! Selamatkan aku, ah lenganku, ucap dari Ruyan Chen sangat kesakitan sehingga dia menangis. Jangan sakiti anakku, Master Sekte ini salah, Master Sekte ini seharusnya tidak menyerangmu, ucap dari Ruyan Wuji berteriak ngeri. Jika kamu salah,
Kamu harus membayar harganya, ucap dari Tan Yun. Retak, Tan Yun merobek lengan kanan Ruyan Chen, dan melemparkannya ke wajah guru suci Nangong. Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin Ibu Yukin dibunuh oleh nyonya dari Nangong? Jika bukan karena perintahmu, kepala Kasim yang sudah mati, apakah dia berani menyerangku, ucap dari Tan Yun. Guru suci Nangong menekan amarahnya, dan dengan gelombang tangan kanannya, lengan patah yang terbang, lalu dia mendarat dengan kuat di depan Ruyan Wuji. Ruyan Wuji menyingkirkan lengan yang patah, dan dia masih berpikir untuk menghubungkannya dengan Aiko di masa depan. Ruyan berteriak keras, "Siapa kamu? Sekte abadi-abadiku tidak memiliki permusuhan denganmu. Mengapa kamu menghancurkan pernikahan putraku? Mengapa kamu melakukan ini pada anakku?" ucap dari Ruyan Wuji. Mendengar itu, bibir Tan Yun menunjukkan sedikit sarkasme, dan kembali ke suara magnetis aslinya, "Ruyan Wuji, kamu dan aku dan Zhuge Yu adalah teman lama. Kamu mengatakan bahwa kami tidak memiliki keluhan dan dendam, itu agak tidak masuk akal, kan? Dan mengapa aku merusak pernikahan putramu? Hehe, karena Yukin adalah tunanganku. Adapun mengapa aku melakukan ini pada Ruyan Chen, pertama-tama, aku tidak akan membiarkan siapapun yang berani menyerang ide wanitaku, tidak peduli siapa mereka. Selain itu, Ruyan Chen masih hidup karena aku membiarkannya hidup 2 kali di tanah keabadian dan medan perang para dewa, ucap dari Tan Yun. Mendengar suara yang dikenalnya, Ruyan Wuji gemetar, dan berkata, "Tan Yun, tidak, ini mustahil." 30 tahun yang lalu, Tan Yun masih di alam penyempurnaan jiwa, tidak peduli seberapa menantangnya dia pasti tidak akan berada di lapisan ke-8 alam-alam dewa. "Siapa kamu? Apakah kamu memiliki keberanian untuk datang? Tidakkah kamu punya keberanian untuk jujur?" ucap dari Ruyan Wuji. "Itu benar, Zhuge Yu setuju, kamu pasti bukan Tan Yun. Tan Yun tidak sekuat kamu," ucap dari Zhuge Yu. Tidak heran Ruyan Wuji dan Zhuge Yu tidak percaya, karena 50 tahun yang lalu, Tan Yun hanyalah seorang murid luar Huang Fu Shengzong yang rendah hati. Di mata keduanya, Tan Yun benar-benar tidak mungkin telah tumbuh ke titik yang menakutkan. Pada saat ini, ada puluhan ribu orang di aula dan alun-alun di luar aula, dan kebanyakan dari mereka saling memandang dengan cemas. Semua orang bingung, apakah tunangan putri sulung Tan Yun? Dan siapa Tan Yun? Ketika semua orang bingung dan Zhuge Yu dan Ruyan Wuji tidak percaya, Tan Yun mencibir dan berkata, "Apakah kamu tidak percaya?" "Ya, ya," ucap dari Tan Yun masih mencekik Ruyan Chen dengan tangan kirinya, dan merobek alis emas yang terkulai dan janggut emas panjang dengan tangan kanannya, kemudian, 60 pipinya yang keriput kembali ke penampilan muda, seperti memutar kembali waktu. Zhuge Yu dan Ruyan Wuji tiba-tiba melebarkan mata mereka, dan berkata, "Ini benar-benar kamu, bagaimana kamu bisa menjadi begitu kuat?" ucap dari Ruyan Wuji dan Zhuge Yu. "Tidak ada yang mutlak di dunia ini," ucap dari Tan Yun mendengus dingin, dan segera melihat sekeliling ke semua orang yang hadir, dan berkata dengan keras, "Pasti ada banyak orang. Jika Anda tidak mengenal saya ingin memperkenalkan diri saya di sini. Saya adalah Master Sekte Huang Fu Shengzong saat ini, Tan Yun," ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, kata Tan Yun sangat asing bagi kebanyakan orang, tapi setelah hari ini, nama itu seperti guntur. Pada saat yang sama, kata-kata Master Sekte Huang Fu Shengzong membuat hati kebanyakan orang terbalik. Meskipun semua orang tidak mengenal Tan Yun, tetapi sekte kuno yang terkenal Huang Fu Shengzong diketahui semua orang. Pada saat ini, nada Tan Yun tiba-tiba menjadi dingin. "Tuan sekte ini datang hari ini, bukan untuk merampok seorang kerabat, tetapi untuk membawa pulang Yukin. Kalian semua, biarkan Master Sekte ini berkata dengan jelas, Nangong Yukin adalah wanita saya, Tan Yun. Siapapun atau kekuatan apapun yang berani mengganggunya, aku,
Tan Yun, tidak akan pernah melepaskannya, ucap dari Tan Yun. Betapa mendominasi kata-kata ini. Betapa sombongnya. Tan Yun akan mengumumkan ke seluruh dunia bahwa Yukin adalah wanitanya. Pada saat ini, Nangong Yukin yang berada di menara suci yang indah, meneteskan air mata kegembiraan dan kebahagiaan. Dia tidak pernah lebih bahagia dari ini sekarang. Di kuil, Guru Suci Nangong berkata dengan marah, Tan Yun, Anda mencuri Yukin, Sekte Suci Huangfu Anda, apakah Anda akan menyatakan perang terhadap dinasti Suci Nangong saya, Sekte Abadi-Abadi, dan Istana Jiwa Abadi, ucap dari Guru Suci Nangong. Tidak, kamu salah, Tan Yun penuh dengan arogansi dan berkata dengan tatapan tegas, Tuan Sekte ini tidak hanya menyatakan perang dengan Nangong Seng Chao, Istana Jiwa Abadi, dan Sekte Abadi-Abadi, tetapi juga dengan, Tan Yun berhenti sejenak, Tan Yun berkata setelah jeda, tangan kanannya dengan marah menunjuk Si Potian. Dan menyatakan perang dengan klan batumu, ucap dari Tan Yun. Tan Yun tahu bahwa jika Si Wan Ruo mati, Si Potian pasti tidak akan membiarkannya pergi setelah dia mengetahui kematian Si Potian. Dalam hati Tan Yun, alih-alih ini, mari kita bersatu. Tan Yun berkata dengan tegas, untuk Yukin, untuk wanitaku, belum lagi menjadi musuhmu, bahkan jika aku adalah musuh dari seluruh benua hukuman surga, apa yang harus aku takutkan, ucap dari Tan Yun. Hahaha, Si Potian menatap Tan Yun seolah melihat seekor semut, bahkan jika kamu Master Huang Fu Shengzong tidak mengatakan berperang dengan klan batuku tidak akan melepaskan kamu, bajingan yang menculik cucuku, ucap dari Si Potian. Mata Tan Yun dingin dan berkata, jangan menaruh emas di wajahmu, Yukin sama sekali bukan putri kandung Si Wan Ruo, ucap dari Tan Yun. Kamu kentut. Sebelum Si Potian setelah menyelesaikan kata-katanya, suara dingin Nangong Yukin datang dari menara suci Linglong. Patriark Si, aku bukan cucumu, ibu kandungku dibunuh oleh putrimu, wanita beracun ini, ucap dari Nangong Yukin. Mendengar ini, kakek tua Si Potian tubuh gemetar, jelas dia tidak tahu masalah ini. Si Potian memandang Guru Suci Nangong dan berkata, apa yang terjadi di sini, ucap dari Si Potian. Ayah mertua, Yukin pasti disihir dengan Tan Yun, ucap dari Guru Suci Nangong dengan marah menunjuk Tan Yun, dan berkata dengan keras, semuanya dengarkan, Tan Yun mengatakan bahwa Yukin adalah tunangannya semua omong kosong, ucap dari Guru Suci Nangong. Omong kosong apa, jangan bilang kamu tidak tahu, Duan Changtian secara paksa mengambil Yukin dari kampung halamanku, kamu binatang, apa yang kamu lakukan pada ibu Yukin, apakah itu juga palsu? Dan Si Wan Ruo, wanita beracun yang membunuh ibu Yukin, kamu juga hadir, ucap dari Tan Yun. Guru Suci Nangong Seng tidak pernah membayangkan bahwa Tan Yun akan mengetahui semua ini hal-hal, dan dia berteriak dengan marah, kamu berbicara omong kosong. Sebelum Guru Suci Nangong selesai berbicara, Si Potian memelototi Tan Yun, lalu memandang Guru Suci Nangong, dan berkata, ini hanya satu sisi dari kata-kata Tan Yun, Anda pergi dan temukan Ruoer. Sebelum kata-kata Si Potian selesai, dia dipotong oleh Tan Yun, jangan mencarinya, aku telah membawakan untuk kalian, ucap dari Tan Yun. Tan Yun melemparkan kotak hadiah ke kuil. Ledakan. Kotak hadiah dibuka, dan kepala berguling ke kaki Guru Suci Nangong. Kepala berdarah ditutupi oleh rambut panjang, sebuah firasat tak menyenangkan muncul dari hati Guru Suci Nangong. Ah, ini Suster Notre Dame, ucap dari selir Liu Gui yang duduk di kursi, berteriak keras. Bunda Suci, ucap dari Guru Suci Nangong mengucapkan suara sedih, dia melangkah maju dan mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat Si Wan Ruo dalam keadaan panik, tampak seperti sedang sekarat. Ruur, ucap dari Si Potian, tubuh tua Si Potian bergetar, dan air mata keruh keluar dari matanya. Istrinya Yin Yu Huang pusing untuk sementara waktu. Tidak ada keraguan bahwa kematian Si Wan Ruo seperti petir baginya.
Pada saat ini, semua orang di dalam dan di luar aula tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Our Lady of Nangong benar-benar terbunuh. Putri, putri ibu, ucap dari Yin Yu Huang yang berada di alam roh tingkat kelima, berteriak, lalu memelototi Tan Yun dan berteriak, aku akan membunuhmu, ucap dari Yin Yang Huang. Saat ini wajah si Potian merah dan telinganya merah, dan ketika dia hendak bergerak, Tan Yun berteriak, jika kamu ingin membunuhku, kamu harus bertanya pada Ru Yan Gaoxian, apakah dia setuju, ucap dari Tam Yun. Tan Yun menyakiti Ru Yan Chen lagi, mencoba menggertak tiba-tiba. Ah, Ru Yan Chen menjerit tragis. Kemarin, Tan Yun mengambil keputusan dan menangkap Ru Yan Chen, yang setara dengan memiliki medali emas untuk menghindari kematian. Tan Yun percaya bahwa Ru Yan Chen ada di tangannya sendiri, dan Ru Yan Gaoxian pasti tidak akan membiarkan si Potian dan Yin Yu Huang melakukannya padanya. Seperti yang diperkirakan, Patriark Xi, tunggu, ketika suara tua dan dalam Ru Yan Gaoxian terdengar, sosoknya melintas, dan dia muncul di tengah kuil, menghalangi jalan bagi mereka berdua. Ru Yan Gaoxian, dia membunuh putri Patriark, kamu harus menyingkir dari Patriark, ucap dari si Potian meraung dengan marah. Orang tua ini tidak bisa melepaskannya, ucap dari Ru Yan Gaoxian tiba-tiba meledak dengan aura tirani dari alam roh tingkat ketujuh, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Cener, itu masih di tangannya. Benar, dengan kekuatan kalian, membunuh Tan Yun bisa dilakukan dengan mudah, tapi cucuku juga akan mati, ucap dari Ru Yan Gaoxian. Pada saat ini, Tan Yun menjawab, takut dunia tidak akan kacau, jika ada apa dengan Ru Yan Chen, pelakunya adalah kalian pasangan tua, ucap dari Tan Yun. Aku terlalu marah, ucap dari si Potian terbakar amarah. Ayah mertua dan ibu mertua tenang, tolong dengarkan apa yang dikatakannya, ucap dari Guru Suci Nangong menekan rasa sakit karena kehilangan istrinya dan berkata dengan keras, Tan Yun berbahaya dan licik, dia pasti sudah memutuskan untuk mengancam Ru Yan Chen dan memaksa pendahulu Ru Yan untuk menjadi perisai. Sekarang, tugas pertama kita adalah menyelamatkan Ru Yan Chen, dan kemudian membunuh Tan Yun. Bahkan jika kita tidak bisa membunuhnya hari ini, kita dapat menyerang Huang Fu Shengzong di masa depan, ucap dari Guru Suci Nangong. Tuan Suci benar, Tan Yun memperlakukan cucuku dengan sangat kejam, dan hari ini dia merampok kerabatnya, mempermalukan Guru Suci Nangong, Sekte Abadi-Abadi, dan Istana Jiwa Abadi. Saya merasakan hal yang sama dengan Anda, dan saya tidak sabar, menghancurkan tulang Tan Yun. Tapi Cener ada di tangan binatang ini, kita benar-benar tidak bisa bertindak gegabah lagi. Ada beberapa kata, meskipun lelaki tua ini tidak mau, kita masih harus menjelaskannya terlebih dahulu. Bahkan jika Anda membunuh Tan Yun, Anda bisa jika sesuatu terjadi pada cucu saya, keluhan antara Sekte Abadi-Abadi saya, Nangong Seng Chao, dan klan Batu akan berakhir. Jika hidup cucuku tidak bisa diselamatkan, maka aliansi dengan Nangong Seng Chao dihentikan. Pro dan kontra ini, Anda telah mempertimbangkan dengan jelas, ucap dari Ru Yan Gaoxian. Mendengar ini, si Potian dan Yin Yu Huang hanya bisa mendengarkan pendapat Ru Yan Gaoxian. Namun, keduanya menyarankan bahwa selama mereka berhasil menyelamatkan Ru Yan Chen, mereka akan mengejar Tan Yun dengan segenap kekuatan mereka dan tidak memberi Tan Yun kesempatan untuk hidup. Tentu saja, Ru Yan Gaoxian tidak menghindar dari apa yang dia katakan, dan segera mengirim transmisi suara ke si Potian, Yin Yu Huang, dan Guru Suci Nangong. Kalian bertiga, lelaki tua ini hanya berpura-pura membingungkan Tan Yun, dan biarkan bajingan ini santai, jadilah waspada, Anda mendengarkan kata sandi saya dan menembaknya bersama. Dia hanya di tingkat ke-8 dari alam dewa, jika dia diizinkan melarikan diri hari ini, mulai sekarang, wajah Sekte Abadi-Abadi saya, Istana Jiwa Abadi, Klan Batu, dan Nangong Seng Chao akan benar-benar hilang, ucap dari Ru Yan Gaoxian. Mendengar ini, si Potian,
Yin Yu Huang, dan Guru Suci Nangong langsung setuju dengan transmisi suara. Tan Yun, bukankah kamu hanya ingin membawa Yukin pergi, selama kamu berjanji untuk tidak menyakiti Tuan Muda Ruyan, Tuan Suci ini akan berjanji untuk melepaskanmu, ucap dari Tuan Suci Nangong. Mendengar ini Tan Yun tersenyum, dan berkata, kesepakatan ini tidak buruk, itulah yang saya inginkan, tetapi ada beberapa hal sebelum saya pergi, saya harus menjelaskannya kepada Anda, dan kepada semua orang di dunia yang ingin mengetahui kebenaran di masa depan, ucap dari Tan Yun. Apa yang kamu ingin katakan, ucap dari Tuan Suci Nangong menggertakkan giginya. Tan Yun mencibir, mengabaikan Tuan Suci Nangong, tetapi melihat ke belakang dan menatap semua orang di alun-alun, di matamu, mungkin Yukin yang melarikan diri dari pernikahan dan mengabaikan wajah Nangong Sengcao, tapi itu adil dan nyaman baginya, saya harus membiarkan Anda mengerti bahwa Yukin layak untuk Nangong Sengcao dan layak untuk siapapun, ucap dari Tan Yun. Segera setelah dia selesai berbicara, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan spiritual keemasan pucat memadatkan gambar memori dalam kehampaan. Apa yang ditunjukkan kepada semua orang dalam gambar adalah bagaimana Duan Changtian mengambilnya ketika dia dan Yukin menikah di kota Wang Yue. Seluruh proses memaksa Nangong Yukin untuk membawanya pergi dengan kehidupan keluarganya. Gambar-gambar memori ini diringkas oleh orang tua dan kakeknya ketika Tan Yun kembali ke rumah sebelumnya. Melihat gambar memori, meskipun puluhan ribu orang tidak mengatakannya, mereka tahu di dalam hati mereka bahwa Nangong Yukin memang tunangan Tan Yun. Pada saat yang sama, semua orang tiba-tiba terbangun, tidak heran mereka belum pernah melihat putri tertua sebelumnya, dan tiba-tiba suatu hari putri tertua muncul dari Nangong Sengcao. Tapi yang membuat semua orang bertanya-tanya adalah, bagaimana mungkin putri tertua berada di kampung halaman Tan Yun sebelumnya? Ketika semua orang bingung, Nangong Yukin di Menara Suci Linglong, menahan kesedihan, dan memadatkan gambar memori lain di depan Tan Yun. Gambar dalam video itu tak tertahankan untuk dilihat. Tapi melihat Si Wan Ruo mempermalukan Nangong Yukin sebagai pelacur, dan menamparnya 2 kali, dan setelah Nangong Yukin lahir, Nirou meminta kakak laki-lakinya untuk mengirim Yukin ke kota Wang Yue untuk melindungi Yukin. Ada juga Si Wan Ruo yang secara pribadi memberitahu cara membawa Ruksue dengan pakaian lampin, memaksa Nirou untuk berlutut dan kemudian membunuhnya. Dan pembunuhan brutal Si Wan Ruo, nenek Yukin, paman kedua, dan kakek Yukin, paman ketiga, dan kehidupan paman keempat, seluruh proses kejam berdarah mengancam Yukin untuk menikahi Ruyan Chen. Sejauh ini, wajah asli Si Wan Ruo telah dilihat oleh semua orang yang hadir. Kebanyakan orang tidak berani berbicara buruk tentang Bunda Suci, tetapi dalam hati mereka benar-benar berpikir bahwa itu terlalu hina dan kejam. Pada saat ini, tidak ada keraguan bahwa wajah klan Batu, Sekte Abadi-Abadi, dan Nangong Sengcao telah sepenuhnya hilang. Pada hari Tuan Muda Ruyan menikahi istrinya, mempelai wanita berdiri bersama Tan Yun, ini tidak diragukan lagi merupakan aib terbesar dari Sekte Abadi-Abadi. Dan Si Wan Ruo, ibu dari dinasti yang bermartabat, adalah orang yang jelek dan kotor, dan diekspos oleh Nangong Yukin di tempat, ini pasti memalukan bagi dinasti Suci Nangong. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.